Peristiwa Isra Miraj adalah sumber ilham yang paling dahsyat bagi orang-orang yang sedang bersedih, berduka, terpuruk, merasa lemah, hampir putus asa, merasa tidak punya masa depan. Terutama bagi mereka yang membawa misi besar, misi perjuangan di dalam hidupnya. Karena memang latar belakang peristiwa itu persis seperti itu. Ketika Rasulullah SAW memasuki tahun ke-10 dari perjalanan dakwahnya, dengan penolakan yang begitu rupa dari masyarakat musyrikin Quraisy. Tapi kemudian Rasulullah SAW menghadapi musibah dengan meninggalnya paman beliau yang selama ini melindunginya, yaitu Abu Talib. Lalu istri beliau Khadijah yang selama ini mendukungnya secara finansial. Tapi yang juga lebih menyedihkannya adalah ketika beliau pergi ke Taif. Setelah peristiwa itu, tapi kemudian orang-orang Taif bukan hanya menolak dakwanya, tapi juga melemparinya dan menghinanya. Di tengah situasi itulah Rasulullah SAW mengungkapkan satu doa. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengeluhkan kelemahanku dan sedikitnya daya yang kumiliki. Rasulullah SAW mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesedihannya, kelemahannya, ketidakberdayaannya, keterpurukannya. Lalu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya sering merenung-renungi mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai cerita Isra dan Mi'raj itu dengan kalimat Subhana dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha sucilah zat yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu. Yang telah kami berkati sekitarnya. Linuriyahu min ayatina. Perhatikan. Linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguh ia Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan maha melihat. Perhatikan kata maha mendengar keluhan Rasulullah SAW. Dan apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW adalah pameran kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang perjalanannya, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit ke Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh ia telah melihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha besar. Tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang sangat besar. Itu dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Najm. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai cerita itu dengan kalimat Subhana, maha suci, maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala tujuannya adalah untuk menjelaskan satu makna tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita merasa sangat lemah, sangat terpuruk, tidak berdaya, hampir putus asa, seperti tidak punya masa depan. Di saat seperti itu kita dihadapkan kepada satu panorama, yaitu panorama tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panorama tentang kerajaannya yang sangat besar, yang tidak terbatas. Dan itu semua yang disaksikan oleh Rasulullah SAW sepanjang perjalanannya. Jadi yang disaksikannya adalah kebesaran Allah, keagungannya. Dan semua masalah yang kita hadapi tiba-tiba menjadi kecil. Dan karena itu, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan makna tawakal, makna kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan siapa yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia cukup baginya. Allah cukup baginya. Allah cukup baginya.